Oke, kemudian struktur lengkap dan struktur manfaat pada alkena. Ya, bisa kita lihat tabel ini C3H6 itu merupakan suatu alkena. Struktur lengkapnya itu ada salah satu ikatan yang terbentuk itu rangkap 2. Kenapa? Karena dia alkena gitu. Nah, rangkap 2 seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa C itu punya 4 tangan gitu ya, 4 ikatan. Sehingga kalau misalnya dia sudah terbentuk contohnya C yang paling kiri dulu. C yang paling kiri, di sini ada 3 ikatan dengan H dan 1 ikatan dengan C. Kemudian C yang tengah, dia ada 1 ikatan dengan C yang kiri dan ikatan rangkap dengan C yang kanan. Di situ sudah ada berapa? 3 ikatan ya, sehingga H-nya yang terikat adalah 1. Nah, C yang paling kanan, di sini sudah digunakan 2 ikatan atau ikatan rangkap dengan C yang kiri. Kemudian tinggal 2 ikatan yang belum berikatan digunakan dengan H. Berikatan dengan H. Nah, ini struktur lengkapnya. Struktur manfaatnya juga sama. C yang paling kiri CH3, kemudian yang tengah berikatan dengan CH, dan yang paling kanan ini ada ikatan rangkap 2-nya itu dimunculkan. CH2. Begitu. Contoh yang kedua C4H8. C4H8 contohnya struktur lengkapnya ini, struktur molekulnya ini. Ya, struktur lengkapnya sama, salah satu ikatannya itu ada ikatan kovalen rangkap 2-nya. Gitu. Terus apakah selalu di C? Ya, selalu di C. Kenapa? Karena hanya itu cuma punya 1 elektron yang bisa digunakan untuk berikatan dengan atom lain, sehingga tidak mungkin H itu membentuk ikatan rangkap 2. Terus rangkap 2 ini bisa di kiri, bisa di tengah, atau bisa di kanan gitu. Ini bisa semuanya. Nanti kita belajar isomer gitu ya. Jadi kita bisa belajar isomer, ikatan rangkapnya bisa di kiri, di tengah, atau di kanan. Ya, sekarang bebas dulu aja. Ya, nanti kita belajar. Kemudian C4H8, nah ini yang seperti tadi saya bilang, ikatan rangkapnya bisa di sini atau di sini. Ya, atau juga bisa di sini nantinya, begitu. Nah, tapi kalau struktur molekulnya, struktur lengkapnya seperti ini, maka struktur manfaatnya juga dikondisikan seperti ini. Ikatan rangkapnya adanya di sini. Ya, sedangkan kalau struktur lengkapnya ikatan rangkap 2-nya di tengah, berarti struktur manfaatnya ikatan rangkapnya juga di tengah, begitu. Kemudian struktur lengkap dan struktur manfaat pada alkuna. Nih C3H4 contohnya. Ya, ini kita tahu bahwa alkuna ya salah satu ikatannya itu terdapat ikatan kovalen rangkap 3-nya ya, sehingga kita munculkan ikatan kovalen rangkap 3-nya di sini. Ya, boleh di mana? Di sini atau di sini juga boleh, silakan saja. Yang tidak boleh adalah ikatan rangkap 3 ini berikatan dengan si H, itu tidak boleh. Ya, itu untuk struktur manfaatnya juga seperti ini. Ya, C3C ikatan rangkap 3 dengan CH gitu. Ya. Oke, baik, kalau misalnya masih bingung, ada pertanyaan, bisa kamu tanya nanti di Google Classroom ya, nanti Bapak jawab di situ ya. Oke, sekarang kalian melakukan checkpoint 1, yaitu latihan. Buat struktur lengkap dan struktur manfaat pada senyawa-senyawa hidrokarbon berikut ini. Ya, kamu buat itu. Kemudian kamu pause tidak ya untuk mencoba latihan ini. Ya, kamu coba dulu, nanti baru pembahasannya kamu lihat untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah menyerap pembelajaran sebelumnya. Oke, sudah? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini kunci jawabannya yang tadi. Ya, yang pertama kan C5H12 ya. Nah, untuk tahu strukturnya kita harus tahu dulu C5H12 itu alkana, alkena, apa alkuna nih. Nah, itu betul, itu adalah alkana. Ya udah, kita buat struktur lengkapnya itu D katanya tunggal semua, tidak ada yang lengkap. Begitu juga C5H10, terus tahu alkana, alkena, apa alkuna. Nah, ternyata C5H10 adalah alkena sesuai dengan rumusnya ini. Kita buat salah satunya itu ada ikatan rangkap 2-nya. Ya, masalah di mana ikatan rangkap 2-nya itu bebas saja. Ya. Nanti kita belajar di isomer. Begitu juga dengan alkuna. Alkuna ini ikatan rangkap 3 ya, itu juga bebas ada di mana.